Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali dalam materi teks laporan hasil observasi pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita kali ini kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari materi bagaimana menganalisis kebahasaan dan mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Setelah melakukan proses pembelajaran, insya Allah anak-anak hebat Indonesia akan dapat menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi, serta akan terampil mengonstruksi teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Bagaimana kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi? Mari kita diskusikan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Kata, frasa, verba, dan nomina. Verba atau kata kerja, nomina atau kata benda. Jenis kata atau kelompok kata, frasa, yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti ataupun tidak, yang bersifat bebas. Sementara frasa atau kelompok kata merupakan gabungan beberapa unsur, namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jenis berikutnya adalah sapi Aberdeen Angus. Sapi jenis ini belum populer di Indonesia. Mungkin warna kulit dan bentuk tubuhnya yang aneh membuat peternak sapi lokal enggan untuk memelihara jenis sapi berikut. Nah, mari kita perhatikan kata sapi yang ditandai dengan warna merah ini merupakan nomina atau kata benda. Lalu kita lihat kata memelihara yang berwarna biru, ini merupakan verba atau kata kerja. Lalu kita lihat kembali yang berwarna hijau, warna kulit, ini merupakan frasa, frasa benda atau frasa nomina. Lalu membuat peternak, kata yang berwarna biru, membuat peternak, ini merupakan frasa verba atau frasa kerja. 2. Afiksasi atau bentukan. Anak-anak hebat Ibu, dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan
pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Kata dasar verba berubah menjadi nomina. Kita perhatikan minum merupakan verba, mendapatkan afiksasi akhiran an menjadi minuman. Minuman adalah nomina atau kata benda. Contoh berikutnya, kata dasar nomina berubah menjadi verba. Kita perhatikan di sini, getaran merupakan nomina, mendapatkan afiksasi berupa akhiran kan menjadi getarkan. Verba. Getarkan merupakan kata kerja. Kaidah kebahasaan teks LHO yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari suatu objek. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sapi merupakan hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku dari Bovinae. Kalimat definisi berikut ini menggunakan konjungsi merupakan. Contoh yang kedua, sapi Hereford merupakan sapi yang berasal dari daerah Hereford. Nah, ini juga menggunakan konjungsi merupakan. Selanjutnya, kalimat deskripsi adalah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek, baik itu dari segi fisiknya maupun sifatnya, yang dijelaskan secara rinci. Kita perhatikan contohnya, sapi ini memiliki tubuh kokoh dan panjang, tetapi memiliki tinggi yang tergolong pendek jika dibandingkan dengan jenis sapi lainnya, dan pertumbuhannya tergolong cepat. Fisik sapi ini tergolong kuat dan kokoh, serta sebagian tubuhnya dipenuhi dengan otot-otot daging padat. Hal yang paling membedakan sapi ini dengan jenis sapi lainnya dominasi warna hitam pada hampir semua kulit. Sapi ini juga tidak bertanduk dan tidak berpunuk. Nah, kita lihat ini, kalimat ini menjelaskan sapi secara fisiknya. Dijelaskan di sini fisiknya, tubuhnya kokoh dan panjang, lalu kuat, serta sebagian tubuhnya dipenuhi dengan otot-otot daging padat, lalu didominasi dengan warna hitam pada hampir semua kulit, dan sapi ini juga tidak bertanduk dan tidak berpunuk. Contoh ini menjelaskan sapi Aberdeen Angus secara jelas dan terperinci. Anak-anak hebat Ibu, kaidah kebahasaan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat, atau biasa disebut sebagai kalimat tunggal. Mari kita perhatikan contoh berikut. Sapi Hereford merupakan sapi yang berasal dari daerah Hereford. Sapi Hereford merupakan subjek, merupakan adalah predikat, sapi yang berasal dari daerah Hereford adalah pelengkap. Kalimat ini hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Contoh berikutnya.
Wayang tersebut berbentuk pipih, seperti wayang kulit. Wayang tersebut adalah subjek, berbentuk adalah predikat, pipih adalah objek, seperti wayang kulit adalah keterangan. Nah, kita perhatikan kalimat ini juga hanya memiliki satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Inilah yang dikatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat tunggal. Selanjutnya adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Nah, kalimat kompleks ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat kompleks setara atau koordinatif. Kalimat kompleks setara adalah kalimat kompleks yang di dalamnya memiliki dua klausa yang setara, yang biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara. Contohnya adalah konjungsi dan, serta, atau, tetapi, namun, melainkan, padahal, dan sedangkan. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sapi merupakan hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku dari Bovinae. Sapi adalah subjek, merupakan predikat, hewan ternak adalah objek, anggota suku Bovidae adalah pelengkap, dan merupakan konjungsi koordinatif, anak suku dari Bovinae adalah pelengkap. Ingat bahwa tadi katanya kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Nah, kita perhatikan di sini adalah pelengkapnya. Pelengkapnya di sini ada dua. Dan merupakan konjungsi koordinatif. Yang kedua adalah kalimat kompleks bertingkat atau subordinatif. Kalimat kompleks bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama fungsinya di dalam kalimat, di mana ada klausa yang berfungsi sebagai klausa atas atau induk kalimat. Sementara klausa yang mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawah atau anak kalimat. Nah, kalimat kompleks subordinatif biasanya ditandai dengan adanya konjungsi subordinatif seperti yang, agar, supaya, biar, jika, kalau, karena, dan sebagainya. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sapi ini mampu bertahan di bawah terik matahari karena kulitnya sangat tebal. Sapi ini adalah subjek, mampu adalah predikat, bertahan adalah objek, di bawah terik matahari adalah keterangan, karena kulitnya sangat tebal adalah pelengkap. Karena adalah konjungsi subordinatif. Nah, ini adalah klausa atas atau induk kalimat. Ingat, klausa yang mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawah atau anak kalimat. Pada anak kalimat kita perhatikan kulitnya sebagai subjek, sangat tebal sebagai pelengkap. Jadi kalimat ini memiliki dua subjek dan dua pelengkap. Nah, anak-anak hebat Indonesia, tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Silahkan kamu catat bagian-bagian pentingnya di buku catatan kamu. Kali ini kita akan berdiskusi bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi.
Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukanlah topik atau objek yang akan kamu amati. Kedua, susunlah jadwal observasi kamu. 3. Sebelum kamu melakukan pengamatan, alangkah baiknya kamu menyiapkan dahulu poin-poin pertanyaan atau langkah-langkah pengamatan yang akan kamu laksanakan. 4. Lakukanlah pengamatan sesuai dengan objek yang telah kamu tentukan. Yang kelima, catatlah hasil observasi kamu. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Selanjutnya, buat kerangka laporan hasil observasimu. Langkah berikutnya, susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, periksalah kembali teks laporan hasil observasi yang telah kamu susun. Apakah kamu masih menemukan kesalahan ataupun kekurangan pada teks laporan hasil observasi kamu tersebut? Apabila kamu masih menemukan kesalahan maupun kekurangan, benahilah laporan kamu tersebut. Nah, anak-anak hebat Indonesia, berakhirlah pertemuan kita kali ini dalam materi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kamu dapat mempelajarinya lebih dalam lagi dengan membaca dari buku Bahasa Indonesia kelas 10 edisi revisi 2017 dari halaman 33 sampai dengan halaman 46. Ingat, persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jayalah selalu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.